Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisanawati Dianirbayati dengan NIM H07191111 dan koas praktikum hortikultura kali ini adalah Mbak Nadia. Di sini saya akan memperkenalkan mengenai komoditas hortikultura. So, here we go. Oke, kita ke komoditas pertama dari hortikultura. Di sini ada tanaman hias. Nah, di sini saya mengambil tanaman hiasnya adalah kaktus. Kaktus yang di sini itu dikenal sebagai dancing bones, yang punya nama ilmiah Hatiora salicornioides. Fungsi utamanya di ekonomi, karena tren saat ini juga si kaktus ini sedang naik daun. Dan selain itu, dia juga bisa dimanfaatkan untuk menambah estetika. Si kaktus ini termasuk tanaman tahunan. Kenapa dia termasuk tanaman tahunan? Karena fase pembungaannya aja terjadi ketika dia sudah memasuki umur 2 tahun setelah tanam. Si kaktus ini kalau kita ingin memperbanyak, cara yang paling mudah adalah dengan stek batang. Kenapa stek batang? Jadi menurut Advinda et al. 2018, stek batang merupakan cara termudah untuk melakukan perbanyakan secara vegetatif. Nah, cara ini juga cara yang paling efektif. Selain itu, hasil yang didapatkan juga akan lebih banyak dan pertumbuhan yang terjadi juga akan lebih cepat. Oke, kita lanjut ke komoditas hortikultura yang kedua. Di sini ada tanaman buah. Nah, di sini adalah tanaman jambu biji. Dengan nama ilmiahnya adalah Psidium guajava. Jambu biji ini punya fungsi, yang pertama fungsi sebagai sumber pangan, yang kedua kesehatan juga karena kaya akan vitamin C, dan yang ketiga dia juga memiliki fungsi ekonomi. Nah, untuk tanaman jambu biji ini dia termasuk tanaman tahunan sebagaimana disampaikan oleh Zaroni dan Pujiati 2019 bahwa tanaman jambu biji bukan termasuk tanaman musiman, tapi dia mampu berproduksi selama beberapa tahun dan produksinya itu akan semakin berfluktuasi. Umur 2-3 tahun maka dia sudah mulai bisa dipanen. Cara pemanfaatannya sendiri bisa dikonsumsi langsung dalam bentuk buah segar atau ya bisa di jus dan sebagainya. Untuk perbanyakannya si jambu biji ini bisa menggunakan beberapa cara seperti stek, kemudian juga bisa dicangkok dan menggunakan benih dari jambu biji itu sendiri. Ada tanaman sayur. Nah, di sini tanaman sayur yang saya gunakan adalah tanaman kenikir dengan nama ilmiahnya Cosmos caudatus. Si kenikir ini sendiri termasuk tanaman indigenous. Tanaman indigenous itu apa? Jadi tanaman indigenous adalah tanaman yang tumbuh lokal atau hanya ada di wilayah tertentu. Dia punya fungsi sebagai sumber pangan dan kesehatan tentunya. Kenikir memiliki banyak vitamin seperti vitamin B dan C, di mana keduanya dapat dimanfaatkan untuk membantu menjaga imunitas tubuh. Nah, untuk si kenikir dia termasuk tanaman semusim karena pada 6 minggu setelah tanam dia sudah memasuki umur atau usia produktif, dan itu 6 minggu itu sekitar 1,5 bulan, dan ketika dia berusia 2-3 bulan setelah tanam sudah dapat dipanen. Untuk cara pemanfaatannya sendiri, dia harus diolah. Dan kemudian cara perbanyakannya selain menggunakan benih nih tentunya, kita juga dapat memperbanyak menggunakan stek batang. Oh iya, kembali lagi tanaman indigenous. Jadi menurut Deliani dan Kartika 2016, tanaman indigenous yang banyak dibudidayakan adalah tanaman sayuran daun semusim. Kenapa? Karena lebih mudah dan hasil yang didapatkan juga akan lebih banyak. Komoditas terakhir dari hortikultura, di sini ada tanaman obat. Yang saya ambil adalah tanaman jahe dengan nama ilmiahnya Zibber officinale. Nah, si tanaman jahe ini mempunyai fungsi utama dalam kesehatan. Karena menurut Arianta 2019, jahe ini memiliki kandungan minyak atsiri dan beberapa senyawa aktif seperti gingerol dan oleoresin. Nah, jahe ini untuk cara pemanfaatannya itu biasanya diolah terlebih dahulu. Dia termasuk tanaman tahunan karena dia masa panennya itu ketika berusia 7-8 bulan setelah tanam. Dan untuk perbanyakannya sendiri, jahe dapat kita berbanyak menggunakan rimpang dari jahe itu sendiri. Nah, jadi video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai 4 komoditas tanaman yang ada di kategori hortikultura. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.